Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cahya Fadila Fajriyanti dengan NIM 220103110075. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan dan privasi data dalam pembelajaran digital. Nah, saat ini seiring berkembangnya zaman, berkembang juga teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa sekolah yang menerapkan pembelajaran digital dengan memanfaatkan beberapa platform online maupun aplikasi online, salah satunya dengan e-learning. Nah, e-learning ini tempat untuk mengakses materi yang digunakan untuk pembelajaran interaktif antara guru dan siswa. Dalam konteks pembelajaran digital, guru memanfaatkan banyak platform online maupun aplikasi edukatif lainnya untuk mengikuti pembelajaran digital. Nah, ini guru dan siswa dapat memasukkan identitas pribadi masing-masing dan memasukkan identitas akademiknya. Kemudian data tersebut nanti disimpan, diproses, dan dibagikan melalui platform online pembelajaran lainnya. Nah, untuk itu perlu untuk menjaga keamanan dan privasi data agar terjauh dari hal-hal negatif seperti pencurian data, penyalahgunaan data, malware, maupun pelanggaran privasi lainnya yang dapat merugikan beberapa pihak yang terlibat. Berikutnya ada teori-teori yang mendukung keamanan dan privasi data. Yang pertama menurut Warren dan Brandeis. Dalam jurnal Harvard University Law School menyebutkan bahwa tumbuh dan berkembangnya teknologi ini dapat menimbulkan kesadaran terhadap masyarakat. Kesadaran mengenai bahwa setiap orang ini berhak untuk menikmati hidup. Nah, menurut Warren dan Brandeis sendiri, privasi merupakan hak untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri. Nah, perkembangan hukum tidak dapat dihindari dan menuntut pengakuan hukum. Dan yang kedua, mengacu pada pendapat Alan Westin pada buku yang berjudul Privasi dan Freedom. Nah, dalam buku tersebut itu menjelaskan mengenai analisis tentang privasi dan definisi privasi yang berharga. Nah, menurut Alan Westin, privasi itu sendiri merupakan hak untuk di mana individu dapat memutuskan apakah dan bagaimana informasi tentang dirinya ini akan dapat dipengaruhi oleh mekanisme-mekanisme sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Teori berikutnya yakni teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi dalam bukunya yang berjudul Causes of Delinquency. Ini menyatakan bahwa ikatan sosial seseorang dengan masyarakat dapat mencegah perbuatan atau perilaku menyimpang atau kriminal. Berikutnya penjelasan mengenai teori yang berkaitan dengan keamanan dan privasi data dalam pembelajaran digital. Nah, yang pertama tadi menurut Warren dan Brandeis. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi pendidikan, data siswa seperti identitas siswa, terus hasil ujian maupun aktivitas online lainnya sering dikumpulkan dan digunakan oleh beberapa platform untuk pembelajaran digital. Nah, oleh karena itu menurut pendapat Warren dan Brandeis itu mengenai setiap individu itu berhak mendapatkan kenyamanan dan menikmati kehidupan dengan privasi yang terlindungi. Nah, maksudnya itu berarti data pribadi siswa ini harus dijaga dengan baik. Nah, pentingnya menjaga keamanan dan data pribadi siswa ini dalam konteks pembelajaran digital berkaitan langsung dengan hak setiap orang untuk dibiarkan sendiri dan mengendalikan siapa yang dapat mengakses data pribadinya mereka. Nah, jadi platform pendidikan maupun lembaga yang berkaitan dengan beberapa platform online yang digunakan harus memastikan bahwa data itu harus aman dari penyalahgunaan dan hanya digunakan oleh kepentingan yang bertujuan untuk pembelajaran interaktif di pembelajaran digital. Nah, oleh karena itu privasi data pribadi dalam pembelajaran digital ini bukan hanya untuk menghindari penyalahgunaan data saja, melainkan memberikan rasa aman kepada siswa dan merasa terlindungi atas data pribadi yang dimilikinya, sesuai dengan prinsip dari yang diungkapkan oleh Warren dan Brandeis tadi. Berikutnya menurut pandangan dari Alan Westin. Nah, ini hampir sama dengan pandangan dari Warren dan Brandeis mengenai privasi. Jadi menurut Alan Westin, privasi tersebut bisa diterapkan pada bagaimana data pribadi siswa ini dikumpulkan dan digunakan dalam beberapa platform pendidikan. Nah, Westin menyatakan bahwa privasi adalah setiap individu atau siswa ini dapat memiliki keputusan untuk informasi apa saja yang ingin dibagikan dan siapa saja yang mengaksesnya. Dalam pembelajaran digital, data pribadi siswa seperti identitas siswa, terus nilai siswa maupun aktivitas online lainnya ini dikumpulkan dalam beberapa platform. Menurut Alan Westin ini, setiap siswa ini memiliki kontrol penuh atas data pribadi mereka. Jadi mereka itu dapat memilih apakah data pribadi yang dimiliki mereka ini dapat dibagikan atau mereka memiliki kontrol penuh siapa saja yang dapat mengakses data pribadi mereka dalam platform online. Nah, contohnya misalnya platform pendidikan harus memastikan bahwa setiap data siswa ini digunakan dengan baik dan sah, tidak secara komersial. Jadi datanya ini digunakan dengan baik di pembelajaran platform online. Berikutnya yakni ada teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Nah, penjelasannya itu dalam pembelajaran digital, teori ini tuh dapat mengatur perilaku bagi pengguna teknologi untuk membangun kesadaran bagaimana mereka dapat menggunakan
teknologi dengan baik. Mereka harus mempunyai kesadaran tentang etika penggunaan teknologi, terus menegakkan aturan untuk mencegah penyalahgunaan data atau perilaku tidak etis di berbagai platform online, salah satunya yakni e-learning. Berikutnya, adapun tantangan dan peluang dalam menjaga keamanan data privasi siswa dalam pengembangan pembelajaran digital. Nah, yang pertama ada tantangannya masih ada beberapa sekolah yang terletak di daerah yang kurang mempunyai infrastruktur maupun dana yang memadai untuk mengakses beberapa platform pembelajaran digital. Nah, ini akan berpengaruh pada sistem keamanan dan data privasi siswa. Berpengaruh baik pada keamanan data pribadi maupun berpengaruh kepada keamanan perangkat yang digunakan dalam mengakses pembelajaran digital. Tantangan berikutnya masih ada beberapa siswa, guru maupun orang tua yang belum memahami mengenai keamanan dan data privasi siswa. Ini akan berpengaruh kepada mereka dalam penggunaan teknologi yang mengacu pada pembelajaran online. Berikutnya, saat pembelajaran digital untuk menggunakan platform online dalam perangkat teknologi, ini akan memungkinkan untuk terjadinya kebocoran data privasi siswa. Nah, kebocoran data ini dapat terjadi jika platform yang digunakan ini tidak dilindungi dengan baik atau terjadi kesalahan yang dapat membocorkan data pribadi siswa. Tantangan berikutnya, di beberapa sekolah yang memanfaatkan perangkat teknologi dalam proses pembelajaran ini rentan terhadap serangan cyber yang dapat mempengaruhi keamanan dan privasi data siswa. Nah, seperti adanya pencurian data, penyalahgunaan data, atau hal-hal yang membahayakan informasi pribadi siswa maupun staf maupun guru atau instansi sekolah. Tantangan yang terakhir, di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi seseorang. Nah, ini masih belum cukup kuat ditegakkan di Indonesia saat ini. Nah, ini akan menyulitkan dalam penegakan perlindungan data di sekolah dasar. Adapun peluang dalam menjaga keamanan dan privasi data siswa dalam pembelajaran digital sekolah dasar. Yang pertama, dengan adanya teknologi yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran seperti platform e-learning maupun aplikasi edukasi lainnya yang digunakan oleh guru, dengan mempunyai kualitas keamanan yang baik, ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang terlaksana antara guru dan siswa secara keseluruhan. Jadi, guru dan siswa dapat mengakses materi yang aman tanpa khawatir akan adanya kebocoran data privasi siswa. Berikutnya, semua data yang dikumpulkan ini yang nantinya digunakan untuk menganalisis, menyesuaikan pengalaman belajar siswa. Data yang diperlukan seperti bagaimana kecepatan belajar siswa, kebiasaan belajar siswa ini dianalisis untuk mengembangkan materi pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan individu. Peluang berikutnya, dengan adanya perlindungan data yang kuat, penyedia teknologi ini dapat fokus dalam mengembangkan solusi pendidikan yang lebih inklusif. Jadi, semua orang itu bisa mengikuti pembelajaran online tanpa mengkhawatirkan tentang keamanan dan privasi data pribadinya. Kemudian yang keempat, pembelajaran digital yang diterapkan di sekolah ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai teknologi, serta siswa dapat memahami mengenai pentingnya menjaga keamanan dan privasi data pribadinya. Berikutnya ada kajian penelitian terdahulu yang terdapat pada 4 artikel jurnal. Yang pertama dalam artikel jurnal nasional yang berjudul Privasi dan Keamanan Data di Media Sosial yang membahas tentang dampak negatif dan strategi pencegahan. Nah, dalam isi dari artikel jurnal tersebut ada beberapa kajian penelitian terdahulu mengenai keamanan dan privasi data. Nah, pada bagian 3.2 ada penelitian mengenai keamanan dan privasi data di media sosial. Nah, artikel tersebut itu menunjukkan dan menyajikan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai tingkat kesadaran tentang penggunaan teknologi terkait dengan keamanan dan privasi data. Berikutnya juga terdapat pada artikel jurnal yang berjudul Masalah Privasi dan Keamanan Data Pribadi pada Penerapan Kecerdasan Buatan. Nah, dalam isi jurnal artikel tersebut itu juga membahas mengenai keamanan dan data pribadi. Di bagian pendahuluan dan metodologi itu penulis menyebutkan ada identifikasi mengenai kekhawatiran terkait keamanan data yang dihasilkan oleh penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Nah, penelitian sebelumnya juga mengidentifikasi masalah mengenai berkaitan dengan keamanan data. Berikutnya terdapat dalam artikel jurnal yang berjudul Analisis Keamanan Data Pribadi pada Penggunaan E-commerce, yakni ancaman resiko strategi keamanan. Jadi dalam artikel jurnal ini itu juga membahas mengenai keamanan dan privasi data pribadi. Nah, ada di bagian metode. Nah, itu terdapat rangkuman hasil riset terdahulu mengenai topik keamanan data pribadi dalam e-commerce. Nah, tabel tersebut itu menunjukkan berbagai temuan dari penelitian sebelumnya, yakni ancaman resiko strategi pengamanan yang telah diidentifikasi dalam konteks keamanan data pribadinya. Berikutnya itu terdapat pada artikel jurnal internasional yang berjudul Personal Privacy Data Protection in Location Recommendation System. Nah, dalam artikel jurnal tersebut itu juga membahas mengenai keamanan dan privasi data pribadi. Di bagian pendahuluan itu penulis juga menyebutkan analisis terhadap masalah privasi dan perlindungan data pribadi yang merujuk pada penelitian sebelumnya terkait dengan privasi. Nah, dalam artikel juga menyampaikan status dari penelitian di bidang keamanan dan kerahasiaan mau di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, dalam artikel tersebut juga membahas mengenai tantangan yang dihadapi dalam perlindungan data pribadi di era teknologi saat ini.